Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan materi kami yang berjudul Pendekatan Kebudayaan. Perkenalkan, saya Anissa Lahagus sebagai pemateri pertama yang akan menjelaskan tentang pengertian kebudayaan dan unsur-unsurnya. Kebudayaan adalah hasil dari cipta manusia dengan menggunakan dan mengarahkan segenap potensi batin yang dimilikinya. Di dalam kebudayaan terdapat pengetahuan, keyakinan, adat istiadat, dan sebagainya. Kebudayaan setiap bangsa atau masyarakat terdiri atas unsur-unsur besar dan unsur-unsur kecil yang merupakan satu keutuhan yang tidak dapat dipisahkan. Unsur-unsur kebudayaan dalam pandangan Malinowski adalah antara lain sistem norma yang memungkinkan terjadinya kerjasama antara para anggota masyarakat, organisasi ekonomi, alat-alat dan lembaga atau petugas kependidikan, dan organisasi kekuatan. Selanjutnya, karakteristik kebudayaan yaitu keistimewaan atau ciri khas yang dapat dipelajari atau dimiliki bersama oleh masyarakat, seperti diwariskan kepada generasi penerusnya dan diajarkan kepada siswa dalam lembaga kependidikan dan berbasis norma-norma tertentu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syafia Harahap ingin melanjutkan penjelasan dari saudari Anissa Lahagu. Pendekatan kebudayaan terhadap agama. Menurut Mukhalis Majid, agama dan budaya adalah dua bidang yang dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan. Agama bernilai mutlak atau tidak dapat berubah walaupun waktu dan tempatnya berubah. Sedangkan budaya, walaupun berdasarkan agama, tidak akan dapat berubah dari waktu ke waktu atau dari tempat ke tempat. Biasanya, budaya itu didasarkan kepada agama, bukan sebaliknya. Maksudnya, bukan agama yang didasarkan kepada budaya. Jadi intinya, agama itu primer, sedangkan budaya adalah sekunder. Jadi apa gunanya kita menggunakan metodologi pendekatan kebudayaan terhadap agama? Jadi jawabnya yang pertama adalah sebagai alat metodologi memahami corak keagamaan yang dimiliki oleh masyarakat. Yang kedua, untuk mengarahkan bahkan keyakinan agama masyarakat tersebut sesuai ajaran agamanya pula. Sedangkan yang ketiga, memahami aspek-aspek lokal, lalu dapat menjadi toleran terhadap aspek-aspek tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan materi tema kita yang ketiga, Islam dan budaya Indonesia. Hubungan agama dan kebudayaan dapat digambarkan sebagai hubungan yang berlangsung secara timbal balik. Agama secara praktis merupakan produk dari pemahaman dari pengalaman masyarakat berdasarkan kebudayaan yang telah dimilikinya, sedangkan kebudayaan selalu berubah mengikuti agama yang diyakini oleh masyarakat. Jadi dapat disimpulkan bahwa hubungan antara agama dan kebudayaan bersifat dialogis dari aspek keyakinan maupun aspek ibadah formal. Praktik agama akan selalu bersamaan dan bahkan bertindak sesuai dengan budaya. Kebudayaan sangat berperan penting di dalam terbentuknya praktik keagamaan, mempunyai andil besar bagi terbentuknya aneka ragam praktis beragama. Yang pertama, meninggalkan dalam bentuk bangunan yang menjadi ciri khas Islam, antara lainnya ialah masjid, istana, keraton, dan makam atau nisan. Peninggalan sejarah Islam dalam bentuk masjid dapat kita lihat antara lain pada beberapa masjid berikut. Yang pertama, Masjid Banten, bangunan meratap tumpang. 2. Masjid Demak di bangunan para wali. 3. Masjid Kudus memiliki menara yang bangunan dasarnya serupa Meru. Yang 4. Masjid Agung Pondok Tinggi beratap tumpung. Yang keenam, Masjid Tua di Kota Waringin, Kalimantan Tengah, dibangun oleh penyebar syiar
pertama di Kalteng. Yang ketujuh, Masjid Raya Aceh, Masjid Raya Delhi dibangun zaman Sultan Iskandar Muda. 2. Makam dan nisan. Peninggalan sejarah Islam dalam bentuk makam dapat kita lihat antara lain pada beberapa makam berikut. Yang pertama, makam Sunan Langkat di halaman dalam Masjid Adis Langkat. Yang kedua, makam Wali Songo. Yang ketiga, makam Imogiri Yogyakarta. Yang keempat, makam Raja Wong. Sekian dari materi saya. Dipersilakan kepada teman kita berikutnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Irfan Effendi dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang persentuhan Islam dengan kebudayaan Melayu Jawa. Dalam Islam terdapat ajaran tauhid, suatu konsep sentral yang berisi ajaran bahwa Tuhan adalah pusat dari segala sesuatu. Allah Subhanahu wa taala adalah pusat dari segala sesuatu, dan manusia harus mengabdikan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Konsep ini dijelaskan beberapa literatur dengan penjelasan yang berbeda. Di pesantren-pesantren tradisional Salafi, kalimat la ilaha illallah mereka sering menafsirkan sebagai berikut, yaitu yang pertama, la maujud illallah, tidak ada yang wujud selain Allah. Yang kedua, la ma'bud illallah, tidak ada yang disembah kecuali Allah. Yang ketiga, la maksud illallah, tidak ada yang dimaksud kecuali Allah. Dan yang keempat, la matlub illallah, tidak ada yang diminta kecuali Allah. Implikasi doktrin itu adalah tujuan kehidupan hanyalah keriduannya. Jadi tujuan hidup kita hanya mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Doktrin bahwa hidup itu harus diorientasikan untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hidup harus diorientasikan untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti yang kita ketahui, dalam firman-Nya yang artinya, tidak akan kuciptakan manusia dan jin kecuali untuk menyembahku, kata Allah. Jadi kita ini terlahir di dunia ini hanya untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk menyembahnya. Inilah yang dimaksud kunci seluruh ajaran Islam. Inilah kunci seluruh ajaran Islam. Baik, Indonesia pernah mengalami dualisme kebudayaan. Ya, dualisme kebudayaan. Yang pertama kebudayaan keraton, dan yang kedua kebudayaan populer. Kedua kebudayaan ini dikategorikan kebudayaan tradisional. Jadi kedua kebudayaan ini dikategorikan kebudayaan tradisional. Kebudayaan istana atau kebudayaan keraton yang dikembangkan oleh abdi dalem atau pegawai istana, mulai dari pujangga sampai arsitek raja berkepentingan untuk menciptakan simbol-simbol budaya tertentu untuk melestarikan kekuasaannya. Jadi dari
pujangga sampai arsitek raja berkepentingan untuk menciptakan simbol-simbol budaya tertentu, budaya keraton ya, budaya keraton tadi. Nah, biasanya bentuk-bentuk kebudayaan yang diciptakan untuk kepentingan itu berupa mitos ya. Mitosnya itu seperti tentang kesaktian raja, tentang kesucian, tentang kualitas. Sebagai contoh, kita buat seorang raja mengaku bahwa dialah penerima wahyu. Jadi dirinya sudah mengklaim bahwa dia adalah wakil Allah, wakil Allah, sehingga untuk memerintahkan rakyatnya. Kebudayaan Islam sungguh berbeda dengan kebudayaan Jawa, sungguh berbeda dengan kebudayaan Islam. Kebudayaan Islam mengutamakan adil, al-malik. Mereka mengutamakan adil, al-adil. Tapi suatu hal yang harus kita catat adalah ada kebudayaan di luar Jawa, bahkan mereka seperti kebudayaan Islam. Misalnya di Aceh, di luar Jawa, mereka kebudayaannya mengutamakan adil, al-adil, al-malik. Jadi mereka mengutamakan beda dengan kebudayaan Jawa tadi, kebudayaan keraton tadi. Mereka hanya mengutamakan kekuasaan, sedangkan kebudayaan Islam mengutamakan al-malik, adil, al-adil. Ya. Baik, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kehidupan budaya pada tahap etiologis, manusia selalu berusaha untuk mencari dan menemukan sebab dan tujuan akhir segala sesuatu yang ada, yang dirasakan oleh manusia sebagai kekuatan yang mutlak, menguasai, menentukan, mengatur kehidupan manusia dan segala sesuatu yang ada. Dengan demikian, agama menurut pendapat di atas merupakan gagasan dan karya manusia. Bahkan lebih jauh, Indra Diningrat menyatakan bahwa unsur-unsur kebudayaan tersebut dapat berubah, dan agama merupakan unsur yang paling sukar dan untuk berubah. Ketika Islam diterjemahkan sebagai agama religi, berdasarkan pandangan di atas, maka Islam merupakan hasil dari keseluruhan gagasan dan karya manusia. Islam pun dapat pula berubah jika bersentuhan dengan peradaban lain dalam sejarah. Islam lahir dalam sebuah kebudayaan dan berkembang berubah dalam sejarah. Islam merupakan produk kebudayaan. Islam tidaklah datang dari langit, ia berproses dalam sejarah. Menurut Amir Al-Rubai, Islam bukanlah hasil dari produk budaya, akan tetapi Islam justru membangun sebuah budaya, sebuah peradaban. Peradaban yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi tersebut dinamakan peradaban Islam. Dengan pemahaman di atas, kita dapat memulai untuk meletakkan Islam dalam kehidupan keseharian kita. Kita pun dapat membangun kebudayaan Islam dengan landasan konsep yang berasal dari Islam. Islam adalah sebuah agama.
Secara umum, konsep Islam berangkat dua pola hubungan, yaitu hubungan secara vertikal yakni dengan Allah Ta'ala dan hubungan dengan sesama manusia. Hubungan yang pertama berbentuk tata agama, ibadah, sedangkan hubungan kedua membentuk sosial, amalah. Sosial membentuk masyarakat yang jadi wadah kebudayaan. Konsep tersebut dalam penerapan tidak lepas dari tujuan pembentukan Islam secara umum, yaitu menjaga kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat. Lebih spesifik lagi, tujuan agama ialah selamat di akhirat dan selamat ruhani di dunia. Sedang tujuan kebudayaan adalah selamat di dunia saja. Apabila tidak dilaksanakan, terwujud ancaman Allah Subhanahu wa Ta'ala, hilang kekuasaan manusia untuk mewujudkan selamat di akhirat. Sebaliknya, apabila mengabaikan hubungan sosial berarti mengabaikan masyarakat dan kebudayaan. Sistem budaya tersebut terbentuk secara berangsur-angsur sebagai hasil dari upaya atau budidaya manusia untuk merealisasikan kecenderungan dan dorongan serta memenuhi kebutuhan kehidupannya secara bersama-sama sesuai dan serasi dengan lingkungan alam sekitarnya. Agama dan kebudayaan dapat saling mempengaruhi sebab keduanya adalah nilai dan simbol. Agama adalah simbol ketaatan kepada Tuhan. Demikian pula kebudayaan agar manusia dapat hidup di lingkungannya. Jadi kebudayaan agama adalah simbol yang mewakili nilai agama. Terkait dengan perkembangan kebudayaan Islam, jauh sebelum Islam masuk, budaya lokal sekitar Semenanjung Arab telah terlebih dahulu, sehingga budaya Islam sendiri banyak berakulturasi dengan budaya-budaya lokal. Salah satu kebudayaan yang cukup berpengaruh terhadap masyarakat Hijaz adalah kebudayaan Abyssinia. Pembentukan kebudayaan Islam dalam ruang dan waktu tertentu mengambil unsur-unsur kebudayaan yang telah ada ketika Islam datang, menjadi bahan-bahan kebudayaan Islam dan mengalihkan atau mengubah unsur itu sesuai dengan pola cita Islam. Perubahan sesuai dengan cita pola Islam disebut juga Islamisasi, proses pembentukan kebudayaan Islam di atas kebudayaan yang telah ada. Hal itu dilakukan dengan secara sosialisasi dan kulturasi, dengan tetap mengacu pada prinsip yang telah digariskan oleh Al-Quran dan Hadis. Namun, secara umum perkembangan budaya kita kenal dilakukan dengan dua cara, yaitu invention dan accommodation. Invention adalah menggali budaya dari luar, sedangkan accommodation adalah menerima budaya dari luar. Terkait penerimaan budaya, terdapat tiga cara pula, yaitu penyerapan budaya dan pemikiran dari luar seperti pemikiran Yunani dan Romawi. Yang kedua, modifikasi, yaitu penyesuaian budaya luar sehingga diterima oleh Islam. Contoh pembuatan masjid dengan kubah, menara, dan bangunan. Tiga, penyaringan, yaitu penyaringan budaya antara diterima atau dikeluarkan apabila bertentangan dengan Islam. Dan sekian presentasi dari saya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.